Selamat pagi dan Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Paskah ke-6 ini, kita diajak untuk menghayati tema Jangan Gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Untuk itu, mari kita masuk dalam ibadah dengan bermazmur. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama nyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi tanya bagi kehidupan kita, apakah cinta kasih Kristus sudah merasuk dalam kehidupan kita, sudah benar-benar menjadi laku dalam hidup keseharian kita? Mari kita masuk dalam keheningan, kita ungkapkan pengakuan kita atas pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan yang kudus, kami sebagai umat yang Engkau kasih mengakui ya Tuhan, seringkali cinta kasih Tuhan belum mampu
kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Seringkali hati kami masih menyimpan ketidaksukaan, kebencian terhadap sesama kami. Dan itu semua ya Tuhan menjadi pelanggaran dan dosa kami kepadamu. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita ungkapkan pengakuan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Ajaib benar anugerah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami Engkau himpun pada ibadah di pagi hari ini, dan kami bersama hendak mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan pikiran kami, sehingga dimampukan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup
dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukan dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, kita mengambil tema, jangan gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang sama sekali tidak merasa gentar ketika melihat dan mengikuti perkembangan keadaan pada masa pandemi COVID-19 ini? Rasa-rasanya tidak ada kepastian dalam berbagai bidang kehidupan, dan ini membuat banyak orang gentar. Kapan berhentinya masa suram ini juga tidak ada kepastian. Bahkan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa pandemi saat ini masih jauh dari kata selesai. Bahkan diprediksi akhir tahun depan baru bisa ditemukan vaksinnya. Apalagi waktu itu WHO juga mengeluarkan peringatan baru tentang adanya OTG, orang tanpa gejala. Bahwa seseorang positif terinfeksi virus ini, tapi sama sekali tidak ada gejala apapun. Dan ini sangat membahayakan bagi orang lain. Ia sangat mungkin menularkan virus kepada orang lain tanpa ia sadari. Karena merasa diri bahwa ia baik-baik saja. Tidak menunjukkan keluhan ataupun gejala apapun. Belum lagi di bidang ekonomi. Tidak ada kepastian bahwa usaha dan pekerjaan seseorang akan sama baiknya dengan sebelumnya. Bayang-bayang PHK dan kebangkrutan menghantui mereka setiap saat. Tercatat kemarin di Amerika 33 juta orang di PHK. Di Cina 80 juta orang di PHK. Masih banyak hal lain yang terimbas oleh pandemi COVID-19 ini. Sehingga menambah ketidakpastian kehidupan yang sedang dijalani. Seiring dengan kondisi demikian muncul rasa was-was dan gentar untuk menghadapi keadaan ini. Gentar tentu saja bukan suatu dosa, karena itu perasaan yang diberikan kepada manusia agar manusia menyadari betapa rapuhnya dan betapa tidak berdayanya, betapa ia membutuhkan pihak lain untuk menolongnya. Yang menjadikan berdosa adalah ketika kegentaran itu menguasai seseorang dan ia kehilangan iman serta pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, Yesus tahu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu dalam percakapannya, dalam bacaan kita, ia mengatakan hal itu kepada para muridnya. Yesus tahu bahwa ketika saatnya nanti ia meninggalkan murid-muridnya, maka mereka akan menghadapi persoalan-persoalan yang tidak ringan. Dalam sejarah gereja mula-mula terbukti bahwa para pengikut Yesus mengalami
penganiayaan dan penindasan yang hebat. Dalam percakapan dengan para murid, Yesus mengatakan bahwa pada waktunya ia akan meninggalkan mereka. Tetapi ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan mereka hidup tanpa perlindungan. Ia akan segera kembali untuk para murid-muridnya. Bahkan hal yang sangat menggembirakan hati adalah ketika Yesus mengatakan, "Aku akan menyertai engkau." Bahkan dikatakan, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapapun yang mendengar perkataan tersebut akan merasakan kesejukan dan semangat untuk menjalani hidup seperti apapun keadaannya. Tentu siapapun akan terhibur dan tersemangati hidupnya ketika mendengar kata-kata tersebut. Namun, segala hal tersebut dapat terwujud dalam kehidupan para murid dengan satu syarat. Dengan satu syarat bahwa mereka harus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh mempunyai arti bahwa para murid harus menuruti segala perintah Yesus. Murid yang sungguh mengasihi Yesus tidak hanya menuruti perintah Yesus, tetapi melakukannya setiap perintahnya. Murid-murid yang melakukan perintah Yesus akan mendapatkan kasih sayang Bapa di surga. Tuhan akan diam bersama dengan mereka. Dengan demikian, apapun masalah, apapun pergumulan yang terjadi, maka tidak akan membuat mereka menjadi gentar ataupun kehilangan harapan. Sebab penyertaannya nyata kepada orang-orang yang mengasihinya selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih, manusia di dunia ini saat ini banyak yang diliputi kegentaran karena pandemi COVID-19 ini. Ketidakpastian kapan berakhirnya menambah kekhawatiran. Setiap usaha manusia di seluruh belahan dunia untuk mengatasi dan menghentikan pandemi ini serasa belum menunjukkan hasil. Yang kemarin sudah bebas, ternyata ada lagi kasus-kasus baru. Ada kekhawatiran gelombang kedua dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan bahwa usaha-usaha yang saat ini dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan, belum memuaskan, dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Setiap doa yang dipanjatkan oleh berbagai agama dan kepercayaan juga tak henti-hentinya dipanjatkan dan dinyatakan supaya pertolongan Tuhan juga dapat dirasakan. Dalam kesemuanya ini seolah manusia menjadi yatim piatu. Seolah doa-doa yang dinaikkan berbagai agama belum juga menandakan atau menampakkan hasil yang baik ataupun yang menggembirakan. Sepertinya dan seolah Allah meninggalkan kita sebagai yatim piatu di tengah-tengah dunia ini. Akankah keadaan ini akan membawa manusia dan orang percaya kepada hilangnya harapan dan juga iman kepada Tuhan? Akankah manusia
membalas Tuhan dengan meninggalkannya untuk mencari jalan menurut kehendak sendiri? Jemaat terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih, mari kita kembali mendengar sabda Tuhan melalui ucapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai janji setia kepada umatnya, bahwa Allah akan mencurahkan penolong, Allah akan mencurahkan sang penghibur kepada umat di tengah-tengah pergumulan dan juga kesesakan saat ini. Mari teguhkan diri bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu di dunia ini. Ia tidak akan meninggalkan kita hidup dengan pergumulan saat ini tanpa perhatian ataupun tanpa perlindungannya. Tuhan Yesus menjanjikan penyertaan sampai selama-lamanya kepada orang-orang yang mengasihinya. Tentu orang-orang yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tapi tentang kesungguhannya, mari kita periksa kembali. Apakah kasih kita ini sudah sungguh-sungguh? Apakah kita sudah melakukan setiap perintahnya? Hal itu sebagai bukti dari kesungguhan kasih kita kepadanya. Roh Kudus, Roh Penghibur, kiranya menolong kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan setiap perintahnya. Tuhan Yesus telah meminta kepada Allah Bapa di surga untuk mencurahkan Roh Penghibur, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dengan pertolongan Roh Kudus inilah yang pada beberapa saat lagi akan kita rayakan Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus, bahwa sungguh janji Yesus sudah digenapi di dalam peristiwa Pentakosta, bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh hadir dan turun menolong dan menghibur manusia hingga hari ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menghadapi setiap peristiwa, setiap pergumulan hidup, secara khusus di tengah masa pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya penyertaan dan pertolongannya kepada umatnya, kepada gerejanya, dan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pewartaan sabda yang hari ini boleh kami dengar kembali. Melalui terang sabda ya Tuhan, kami merasakan teguran kasih Tuhan. Kami merasakan peneguhan Tuhan dan juga kami merasakan penghiburan Tuhan. Biarkanlah sabda Tuhan bukan hanya kami mampu terima, tetapi kami wujudkan dalam keseharian kami. Tuhan yang penuh rahmat, saat ini kami menyerahkan kehidupan negara yang Tuhan berikan kepada kami, di mana saat ini kami masih harus bersama-sama berupaya untuk menghambat penularan COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah kami sebagai bagian negara ini memberikan wujud dukungan nyata kepada negara di dalam perjuangan
menghadapi COVID-19. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara ini yang betul-betul menyatakan rasa tanggung jawab terhadap negara pemberian Tuhan dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menghambat laju penyebaran COVID-19 serta menanggulangi COVID-19. Biarkanlah Tuhan senantiasa memampukan para pemimpin bangsa ini. Terlebih ya Tuhan, kepada rekan-rekan kami, tenaga medis, dokter, perawat, pegawai rumah sakit yang berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penyertaan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, bukan hanya saudara-saudara kami, para pelaku kesehatan, tetapi juga keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami sampai di tingkat lokal, RT RW, yang juga berupaya untuk mewujudkan perjuangan bersama di dalam bahu-membahu menanggulangi COVID-19. Biarlah senantiasa dalam rahmat Tuhan. Kami juga menyerahkan TNI dan Polri yang juga berupaya untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi negara ini, terlebih juga ikut ambil bagian dalam penanggulangan COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Dan kepada jemaat Tuhan di muka bumi yang juga mengalami dampak dari pandemi corona COVID-19 ini, biarlah senantiasa bertekun dalam penyerahan kepada Engkau, bertekun di dalam persekutuan dengan Engkau, meski harus terbatasi di dalam ibadah-ibadah keluarga. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga Bapak Wiryo Supatmo yang minggu ini ya Tuhan harus kehilangan salah satu bagian dari keluarga yang sungguh dikasihi, karena Tuhan memanggil Ibu Rusmina ke dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya rahmat Tuhan yang meneguhkan keluarga ini, memberi kekuatan, memberi penghiburan, supaya keluarga besar Bapak Wiryo Supatmo pulih kembali menjalankan aktivitas kesehariannya dalam rahmat Tuhan semata. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 246. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Dunia
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk merasakan penyertaan Tuhan yang memampukan kita semua melawan kegentaran kehidupan, karena Allah mencurahkan Roh penghibur atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita terima rahmat Tuhan ini, dan mari kita pun mendengar rahmat Tuhan yang mengutus kita untuk berbagi kekuatan pemberian Tuhan, untuk berbagi kepedulian Kristus terhadap sesama kita. Mari perutusan Tuhan ini kita terima dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih